Satu umroh ke umroh yang lain adalah menghapuskan dosa di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Yuk ikuti umroh hikmat yang hemat. Program 9 hari sholat Jumat di Masjidil Haram. Keberangkatan tanggal 7 September tahun 2023. Hanya 27,9 juta per orang. DP minimal 6 juta. Dengan maskapai Saudia Airlines. Hotel Mekah, Diyar Al-Bait, Setaraf. Hotel Madinah Miraj As-Salam, Setaraf. Perempuan wajib bersama mahram. Daftarkan segera di Soldatur. Sahabat perjalanan sesuai syariat. Seat terbatas. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji kebesaran Allah SWT seraya bersyukur atas berbagai limpahan karunia dan nikmat yang begitu besar kepada kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Ba'da Subuh bersama Majelis Soldah. Dan seperti biasa, setiap Rabu pagi kita akan berjumpa dalam program Akademi Umroh Haji yang insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Tidak lupa salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat dan kita selaku umat beliau di akhir zaman, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan tidak qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sahabat Soldah yang dirahmati Allah, baik yang sudah hadir di ruang Zoom maupun yang menyaksikan di channel YouTube Soldah TV. Selamat bergabung kembali dan semoga sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan dan juga dimudahkan dalam berbagai urusan. Khususnya semoga Allah mudahkan kita bisa berziarah ke dua tanah suci Makkah dan Madinah. Dan semoga segera Allah panggil menjadi tamu-tamunya insya Allah. Baik, insya Allah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pagi ini kita akan kaji, kita akan bahas seputar hikmah dari pakaian atau dibalik pakaian ihram ya insya Allah. Baik, untuk menambah keberkahan majelis kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bersama-sama melafalkan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga majelis kita senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Kurunda yang insya Allah pagi hari ini akan berbagi ilmu bersama kita ke semua. Ustaz Dr. Alim Nasim. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah damang Ustaz. Alhamdulillah, Pangesto, Ustaz Agus, Sawangsulna, kumaha? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Di Bandung lagi musim apa Ustaz? Musim dingin ya. Iya, sama ya. Musim flu, musim batuk, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Baik, kita akan segera langsung saja masuk ke materi pada pagi hari ini. Materi yang sangat menarik saya kira, makanya jangan sampai terlewatkan. Bapak Ibu silakan, bagi yang belum bergabung silakan segera bergabung. Gimana manggilnya? Yang di YouTube, oke, silakan
menyimak dengan seksama. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pagi hari ini. Langsung saja waktu dan kesempatan kami aturkan pada guru dan betul Ustaz. Iya, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi al-hadis. Hadirin jamaah majelis Shalah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan yang terbesar tentu adalah keistiqomahan kita dalam beriman dan berislam, serta keistiqomahan kita juga di pagi hari ini dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan tentu ilmu yang kita dapatkan senantiasa bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas atau sharing terkait dengan hikmah di balik pakaian ihram ya. Kalau ada lagu Bung Roma, hikmah di balik jilbab putih. Nah, kalau ini hikmah di balik pakaian ihram yang putih. Izin serta Agus, para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara terkait dengan hikmah ya, hikmah di balik pakaian umroh, gitu kan. Tentu kita perlu memahami dulu sebenarnya ibadah umroh, ibadah haji, termasuk juga perbuatan manusia yang lain, aktivitas manusia yang lain, itu betulkah sering kita dapatkan ada pengkategorian ya dalam pembahasan sehari-hari, seolah-olah ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Jadi pernah saya katakan misalnya seorang penceramah ketika mengawali ceramahnya, mari kita dengarkan santapan rohani, ya katanya. Nanti di akhir santapan rohani ini, panitia atau tuan rumah sudah menyiapkan santapan jasmani. Seolah-olah ada dua tadi ya, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Sehingga muncul juga ada santapan jasmani, ada santapan rohani. Benarkah perbuatan pembagian tersebut? Ya. Betulkah bahwa di dalam diri manusia ya, itu ada kebutuhan jasmani dan rohani? Ada ruh dan jasad, kan? Dalam artian dua hal yang berbeda kebutuhannya. Atau kalau kita lihat dalam konteks yang akan kita bahas hari ini, ya kalau kita kaitkan, betulkah umroh itu adalah kebutuhan rohani? Ya? Betulkah bahwa makanan dan minuman itu adalah kebutuhan jasmani? Ya, sementara sholat, puasa, dan umroh itu sering dikatakan itu adalah kebutuhan rohani. Nah, untuk menjawab itu, mari kita lihat tayangan berikutnya.
Kalau ada kebutuhan jasmani dan rohani, sementara makanan itu dikatakan itu kebutuhan jasmani, ya. Tentu pertanyaannya bagaimana ya kalau yang dihidangkan dalam meja makanan kita ini sebat heboh ya. Dulu dipromosikan oleh presiden ya kan. Naudzubillah min dzalik ya. Presiden muslim tapi mempromosikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah gitu kan. Bagaimana kalau yang di hadapan kita itu adalah makanannya itu misalnya bimpang ambawang gitu ya, yang terbuat dari babi. Ini tentu kalau kita bicara dalam pandangan Muslim, ya, bagi seorang Muslim, ketika berbicara bahwa makanan itu kebutuhan jasmani, ya, maka kita akan bingung gitu kan, ketika dihadapkan yang di hadapan kita itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti yang namanya makanan itu kan tidak hanya jasmani, itu ada kaitannya dengan rohani. Kalau kita mengkaitkan menghubungkan bahwa kebutuhan itu ada jasmani rohani. Kenapa? Karena kalau sudah berbicara terkait dengan daging babi, itu urusannya bukan hanya urusan jasmani, tapi urusannya adalah urusan rohani. Kita akan mendapatkan dosa di sisi Allah, gitu kan? Karena memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam salah satu hadis itu disebutkan eh, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih utama tempatnya. Nauzubillah min dzalik. Artinya kalau kita lihat dalam pandangan Islam, makanan itu juga berhubungan dengan ruhani, berhubungan dengan surga dan neraka. Begitu juga ketika ibu-ibu yang saya lihat di pagi hari misalnya jogging, olahraga itu kan di luar rumah itu kan itu seolah-olah juga kebutuhan jasmani itu kan. Tapi bagaimana ketika joggingnya itu adalah membuka aurat ya kan, geol-geol dan sebagainya. Tentu ini tidak hanya terkait dengan jasmani itu kan. Kenapa? Karena di situ ada kaitannya dengan dosa yang kemudian dia dapatkan. Nah, ini poin yang pertama untuk mempertanyakan betulkah bahwa di dalam Islam itu ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Sebaliknya, kalau kita lihat, betulkah misalnya saum itu adalah kebutuhan rohani, gitu kan? Sehingga dengan saum ini bisa mendapatkan pahala, gitu kan? Sehingga dengan saum ini kemudian mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu aktivitas rohani. Pertanyaannya, betulkah kemudian saum atau puasa itu aktivitas rohani? Bagaimana kalau puasanya itu dalam rangka diet? Ya kan? Ada ibu-ibu biasanya yang gendut misalnya itu kan, atau yang sudah terlalu banyak lemak, atau ada yang berpenyakit, kemudian dia berpuasa. Ya. Berpuasa agar tubuhnya langsing, agar lebih sehat, gitu kan. Lemaknya kemudian berkurang misalnya. Nah, apakah puasanya tersebut kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, atau dalam artian mendapatkan pahala? Tentu ini juga tidak, itu kan. Karena kalau kita lihat, misalnya dalam salah satu hadis Rasul menyatakan syarat puasa itu kemudian diterima atau dalam kalau kita menggunakan kategori tadi itu kan, kategori jasmani rohani, syarat puasa itu menjadi amalan rohani, maka dalam aktivitas itu Rasul menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi yang akan mendapatkan nilai rohani pada saat melaksanakan saum itu ketika saumnya itu adalah didasari atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saum yang kemudian tidak didasari atas keimanan Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentu itu bukan perbuatan rohani, sama aja itu juga perbuatan fisik. Sama halnya juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat, seseorang, saya sering contohkan, kenapa dia sholat? Ya, karena misalnya di hadapan calon mertuanya itu yang kiai, dia nggak pernah sholat, tapi tiba-tiba karena di hadapan mertuanya itu ada calon kiai, itu kan, kemudian yang tidak pernah sholat, kemudian dia ingin tunjukkan nih calon mantunya ini juga
rajin ibadah. Nah, sholat yang seperti ini juga tentu bukan aktivitas rohani dalam pengertian di awal tadi itu kan. Sesuatu yang tidak akan kemudian bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan Islam sebenarnya keliru ketika memisahkan ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Atau dengan kata lain, dalam Islam itu tidak ada sebenarnya atau tidak dikenal ya awalnya itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jadi nanti akan kita lihat dari mana muncul asal muasal kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jadi itu yang kemudian dalam Islam, sehingga di sini kalau kita lihat dalam pandangan Islam itu nggak ada yang namanya kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani itu kan. Nah lalu sebenarnya bagaimana kemudian Islam memahami itu kan? Jadi kalau kita perhatikan ternyata pemahaman bahwa dalam diri manusia itu ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani, itu muncul dari pengaruh filsafat Yunani, filsafat India, termasuk juga di dalamnya filsafat Cina. Nah, itu yang poin yang pertama. Jadi poin pertama ini harus dipahami semua ya, bahwa dalam pandangan Islam itu tidak ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, yang berikutnya adalah kalau di dalam Islam tidak ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani ya, atau sebelum ke situ ya, tadi disebutkan bahwa kapan sih mulai masuk istilah kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani itu dalam pandangan Islam atau masuk di tengah kehidupan kaum muslimin, itu setelah kaum muslimin terpengaruh ya dengan tadi ya ajaran-ajaran filsafat India, Cina maupun Yunani. Kenapa? Karena kalau kita telusuri ya, menurut filsafat Yunani, India dan Cina, memang mereka senantiasa melakukan pembahasan seolah-olah dalam diri manusia itu ada terjadi pertarungan abadi ya kan, antara ruh dan jasad ya kan. Sehingga ketika pertarungan antara ruh dan jasad itu dimenangkan, bisa dimenangkan oleh ruh, bisa dimenangkan oleh jasad juga kan katanya. Apabila ruh tersebut mengalahkan jasad, ya, maka muncullah ya sosok manusia yang baik, ya, lembut, bersih, murni, ya, suci, serta memandang rendah kehidupan dunia. Sebaliknya katanya, ketika pertarungan itu dimenangkan, ya, oleh fisik, ya, artinya jasad fisik mengalahkan ruh, artinya manusia itu akan terperosok pada keterbelakangan yang keji, bahkan sampai pada level setara dengan hewan. Dan ini kemudian mungkin diadopsi oleh Muslim dengan ayat Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adhal kan. Jadi mungkin ya artinya dikuatkan dengan ayat ini ketika orang terlalu ya mengedepankan fisik gitu kan sehingga mengalahkan ruh. Nah, mereka katanya akan sampai pada level seperti hewan. Tenggelam dalam kehidupan dunia serta rendahnya dunia serta akan jauh dari alam yang namanya alam rohani. Itu pengaruh pemahaman filsafat Yunani India ya. Dan ternyata kalau kita lihat pengaruh itu ketika kaum muslimin berinteraksi ya, ketika kaum muslimin berhasil melakukan futuhat, terjadilah tadi sedikit banyaknya ada pengaruh sebagian kecil di kalangan pemikir-pemikir Islam kan. Sehingga akhirnya pemikiran-pemikiran filsafat tersebut berpengaruh awalnya terhadap orang-orang Kristen, ya juga sama itu kan terpengaruh termasuk di Eropa pada masa abad pertengahan. Sehingga apa? Sehingga mereka kemudian memahami seolah-olah setiap penikmatan yang sifatnya indrawi itu adalah godaan setan gitu kan. Makanya dulu kan di zaman penjajahan itu kan sering katakan bahwa politik itu kan katanya harus dijauhkan oleh umat Islam itu kan karena politik itu kotor gitu kan. Nah ini saya kira juga salah satu dampak ya
salah satu dampak akibat dari pemahaman itu. Sehingga sesuatu yang sifatnya duniawi seolah-olah itu adalah godaan setan, karenanya alam fisik harus dilawan. Antara lain apa? Salah satunya itu banyak melakukan aktivitas untuk menahan syahwat dengan puasa, serta banyak melakukan berbagai bentuk siksaan ragawi yang lainnya. Ini pengaruh dari filsafat dari India yang merasuk juga bukan hanya ke ajaran Kristen, ini kan, tapi juga pernah merasuk juga di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Nah, lalu kita memahami seperti apa dalam pandangan Islam ketika ada pernyataan bahwa ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Sehingga seolah-olah kita harus kemudian menjauhi kehidupan dunia. Betulkah hal seperti itu? Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an Al-Jathiyah ayat 13? Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an minhu inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun." Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Artinya ayat ini menggambarkan bahwa Allah menciptakan apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit untuk manusia. Bahkan dalam ayat lain itu sebenarnya ditunjukkan untuk orang-orang yang beriman. Kan? Jadi mana mungkin ketika Allah kemudian menyatakan bahwa itu untuk orang-orang yang beriman, tapi kalau kemudian kita ambil, kita raih, itu seolah-olah itu kan, itu hanya sekedar memenuhi jasmani, itu kan, akan semakin menjauhkan kita dari rohani yang sehat. Tentu ini bertolak belakang kalau kita lihat. Bahkan kalau kita lebih jelas lagi dalam ayat berikutnya, ini lebih jelas lagi teguran ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada Rasulullah yang sempat dalam bahasa fikih itu adalah tidak melakukan hal yang utama, khilaful aula, gitu kan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati min rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Ayat ini sebuah teguran halus ya kepada Rasulullah SAW. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, kata Allah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Jadi kalau kita lihat dalam pandangan Islam, tidak ada larangan sama sekali seorang mukmin, orang yang beriman, menikmati kelezatan dunia. Gitu kan. Bahkan dalam ayat lain itu kan disebutkan dalam surat, salah satu surat di Juz Amma, "Fabini mati robbika fahadits," kan. Jika kamu kemudian mendapatkan nikmat dari Allah, maka fahadits itu kan nikmati atau sampaikan. Jadi dari sini kita melihat bahwa Islam itu tidak memandang rendah, tidak memandang sesuatu dalam tanda petik maksiat yang atau yang akan mengurangi nilai ruhani seseorang ketika seseorang itu menikmati ya, lezatnya dunia, gitu kan. Ya. Jadi kenapa? Karena tadi di dalam pandangan Islam itu tidak ada perbuatan itu dikotomikan, dibedakan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, gitu kan. Nah, jadi dari dua ayat ini kita bisa melihat kan bahwa kurang tepat, bahkan keliru atau salah ketika kita memandang bahwa di dalam diri manusia itu ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Nah, mungkin ini hal yang baru ya bagi Bapak Ibu sekalian ya. Saya dapatkan ini itu adalah salah satu kitab ya, Nizamul Islam karya Syekh Taqiyuddin Ad-Dahmani, juga di dalam kitab lain Mafahimul Islam, Pemahaman Islam, karya juga yang sama dari Syekh
Taqiyuddin An-Nabhani ketika menjelaskan terkait dengan sistem Islam. Ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya dalam pandangan Islam, betulkah bahwa ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani tersebut. Nah, untuk itu mari kita telaah lebih mendalam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di dalam diri manusia, ya, itu kan perbuatan manusia itu pada dasarnya ada dua memang perbuatannya. Sering orang mengadakan ada perbuatan yang pertama itu yang sering dengan perbuatan yang terkait dengan fisik, olah fisik, makan, minum, olahraga, itu kan. Ada juga perbuatan yang seolah-olah fisik, tapi seolah-olah ruhiyah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, itu juga fisik juga itu kan. Kan sholat juga sama fisik juga kan, menggerakkan fisik itu kan. Haji juga sama, apalagi haji kan banyak dalam ibadah haji dan umroh itu aktivitas-aktivitas yang bersifat fisik. Gitu. Nah, karena itu kalau kita perhatikan secara seksama, Bapak Ibu sekalian, perbuatan manusia, baik itu sholat, ya, atau haji yang itu dikatakan kental dengan nilai ruhiyahnya, ya, itu sebenarnya itu aktivitas yang sifatnya materi semata. Jadi dua-duanya juga aktivitas materi, ya kan, faktanya. Makan, minum, ataupun olahraga, itu aktivitas manusia yang bersifat materi. Sholat, haji, dan lain-lain juga aktivitas yang bersifat materi semata. Dan itu belum tentu ya, itu bernilai ibadah. Jadi belum tentu itu kemudian bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat aktivitas itu ada ruhnya? Nah ini ya, ada ruh atau rohani itu kan. Jadi sebenarnya aspek eksternal, bukan dari perbuatannya itu kan. Jadi sebuah perbuatan ada ruh itu kan. Ya, itu sebenarnya bukan dilihat dari perbuatannya sendiri. Misalnya tadi ya, kalau sholat itu masuk dalam kategori perbuatan ruhiyah ya, rohani. Kalau makan minum perbuatan yang sifatnya jasmani. Bukan dilihat dari sisi perbuatannya itu gitu kan. Kenapa? Karena perbuatan itu kedua-duanya semata-mata materi semata. Jadi perbuatan yang bersifat materi semata, sehingga kalau tidak ada faktor eksternal, itu tidak akan menjadi ibadah. Semuanya akan tetap aja menjadi perbuatan yang sifatnya fisik semata. Perbuatan yang sifatnya jasmani semata. Nah, lalu apa yang menyebabkan sebuah perbuatan itu akan memiliki nilai ruhani, nilai ruh gitu kan, sehingga di sana bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu faktor eksternal. Faktor eksternal dari aktivitas perbuatan tersebut. Kalau tidak ada faktor eksternalnya, yaitu tidak ada ruhnya ya perbuatan tersebut ya, walaupun sholat itu tetap aja itu bersifat fisik. Makanya orang sholat tanpa ada ruhnya itu sama dengan olahraga itu kan. Orang melaksanakan ibadah haji tanpa ada ruhnya itu sama dengan olahraga. Nah sebaliknya gitu kan, makanan dan minum ya dan olahraga kalau itu ada aspek ruh di dalamnya itu bisa bernilai pahala, bisa bernilai ruhiyah itu kan, ruhani yang akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat dalam pandangan Islam, aktivitas itu akan bernilai ruh, memiliki ruh sehingga memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam aktivitas tersebut ada aktivitas yang dalam bahasa Arabnya itu adalah mazhul madah birruh. Ya, itu apa? Mencampurkan ya aktivitas yang bersifat materi tadi, ini madah yang bersifat materi, yang bersifat fisik itu dengan ruh. Inilah yang menyebabkan sebuah aktivitas manusia akan mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih yang disebut dengan ruh gitu kan? Ini juga para filosof itu tidak clear dalam memahami ruh ya. Sehingga karena tidak clear atau tidak jelas memahami ruh, itu sering juga keliru gitu kan. Nah,
ruh yang dimaksud di sini apa? Ruh yang dimaksud di sini tentu bukan nyawa. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan yang dimaksud dengan ruh di sini itu adalah ar-ruhwa, karena ruh itu mustarok ya. Ruh bisa berarti malaikat Jibril dalam ayat Al-Quran. Ruh juga bisa berarti nyawa di dalam ayat Al-Quran. Tapi ada juga ruh dalam artian itu adalah ini. Idrakul insan silatahu billah. Kesadaran manusia bahwa dia itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran manusia bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang akan menjadikan sebuah amalan kita memiliki nilai ruhiyah gitu kan. Tapi ketika tidak ada ruh dalam amalan kita, itu nggak ada nilai ruhiyahnya. Semua perbuatan manusia itu semata-mata fisik semata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada mazul madah birruh gitu kan. Sehingga tidak bernilai ibadah. Dan pada akhirnya itu tidak memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatnya kalau tidak disertai dengan ruh, tidak disertai dengan kesadaran bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada bedanya dengan senam pagi gitu kan. Begitu juga sebaliknya makan dan minum, ketika di situ ada kesadaran bahwa makan dan minum itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu kan, sehingga ketika kita makan dan minum mengikuti aturan-aturan Allah, mengikuti batas halal dan haram dalam makanan minum, itu di situ ada ruh, di situ kemudian ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya poin yang kedua ya kan. Jadi dalam pandangan Islam tidak perbuatan manusia esensinya itu adalah semata-mata fisik atau materi yang menyebabkan bahwa itu bernilai ibadah di sisi Allah itu karena ada ruh ya. Ada kesadaran bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana kita juga bisa mengambil situ supaya saya tidak dianggap ngarang-ngarang gitu kan? Mari kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1006, di mana dalam salah satu kesempatan Rasulullah kemudian bersabda. Rasul menyatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Rasul menyatakan, nah ini sering disebut ibadah yang paling disenangi gitu kan. Dan hubungan intim, hubungan suami istri di antara kalian, kata Rasulullah, itu sama dengan sedekah. Ini kan luar biasa gitu kan. Sedekah itu kan ruhiyah gitu kan, berpahala gitu kan. Nah, sehingga sahabat kaget ya awalnya itu kan, bertanya kepada Rasul, kok bisa itu kan hubungan suami istri yang sifatnya fisik, yang sifatnya duniawi, kok itu dianggap oleh Rasulullah seperti sedekah gitu kan. Nah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya. Kemudian dengan pertanyaan, qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin gitu kan? Seolah-olah gitu kan, seseorang suami yang mendatangi istrinya dengan syahwat gitu kan, berhubungan suami istri, itu bisa bernilai pahala gitu kan. Nah, kemudian Rasul menyatakan, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wijrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rasul kemudian mengatakan, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang meletakkan syahwatnya tersebut pada sesuatu yang haram, berzina, bukankah itu bernilai dosa gitu kan? Nah, baru sahabat ngeh gitu kan, baru sahabat sadar gitu kan. Maka Rasul kemudian melanjutkan, maka sudah sepantasnya meletakkan syahwat tersebut pada perkara yang halal, itu adalah mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensinya, berarti ketika seorang laki-laki suami istri melakukan hubungan dan di situ ada sebuah kesadaran bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankannya itu dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada ruh di dalamnya, maka aktivitas itu bukan hanya sebentar aktivitas fisik gitu kan. Tapi di situ aktivitas yang bernilai ruhani, yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya, kalau tidak ada, jelas itu tidak akan ada pahala di dalamnya. Itu kita lihat contoh hadis yang pertama, yang mungkin kita sering menyebut ini adalah aktivitas duniawi,
Tapi ketika ada ruh di dalamnya, ada idrakus silatubillah di dalamnya, maka itu bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tunjukkan berikutnya itu kan dengan hadis berikutnya. Kita kontradiktifkan bahwa kebalikannya. Bagaimana dengan hadis yang kedua ini? Kita renungkan Bapak Ibu sekalian, hadis yang kedua ini kejadian. Jadi ini salah satu berita dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan pada Rasulullah tentang kejadian nanti di hari kiamat pada saat kemudian pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diriwayatkan dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istusyhida. Ya. Jadi kata Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, ya, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat, kata Rasulullah, rajulun istusyhida, ya, seseorang yang mati syahid, mati di jalan Allah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, fa'utiya bihi, ya, dia didatangkan, ya, didatangkan dengan amalannya tadi, ya, dengan kenikmatan pahala orang yang kemudian mati syahid. Dalam salah satu hadis itu kan orang yang mati syahid itu adalah masuk surga tanpa hisab. Dia akan mendapatkan kenikmatan luar biasa. Nah, kemudian si orang yang mengklaim mati syahid tadi, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Ya. Jadi ketika kemudian didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, kemudian dia pun mengenalinya. Kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, ya, qala fama amil tafiha. Ya. Kemudian orang ditanya, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Nah, dengan bangganya orang tersebut mengatakan, qataltu fika hatta istusyhidtu. Aku berperang di dalamnya semata-mata engkau, sehingga aku kemudian mati syahid. Nah, apa kata Allah dalam ayat ini, dalam pengadilan yang sangat adil, kan? Beda dengan di dunia, ya, banyak pengadilan, tapi keadilan tidak ada. Tapi di akhirat manusia akan diadili dengan seadil-adilnya oleh pengadilan, ya, yang hakimnya itu adalah Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kemudian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tersebut? Allah menyatakan qala kadzabta. Jadi Allah mengatakan engkau berdusta, gitu kan. Walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un, ya. Tapi engkau melakukan itu, engkau berperang itu supaya engkau dikatakan orang yang gagah berani, gitu kan. Faqad kila, kemudian dikatakan tentang dirimu, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finar. Ya, jadi kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya yang tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil, jamaah rahimakumullah? Ini jihad itu adalah amalan ruqyah, gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan amalan ibadah, bahkan ibadah yang tertinggi. Bahkan dalam hadis, salah satu hadis yang lain, kata Rasulullah, orang yang mati, yang tidak pernah kemudian terbetik di dalam dirinya niatan untuk jihad fisabilillah, sungguh kata Rasulullah, orang tersebut mati dari salah satu cabang kemunafikan, atau memiliki sifat-sifat munafik, gitu kan. Sehingga jihad itu adalah memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan tadi saya katakan kan, orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Tapi ternyata ketika amal tersebut di dalamnya tidak ada ruh, tidak ada kesadaran bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang memotivasi amal tersebut semata-mata ingin disebut pahlawan, maka tidak ada sama sekali nilainya di sisi Allah. Dia hanya mendapat amalan fisiknya saja, sementara pahalanya sama sekali tidak didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dari kedua hadis ini, hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ya kan, amalan ibadah amalan yang seolah-olah fisik bisa bernilai kemudian ibadah, pahala. Sebaliknya, amalan yang dianggap amalan rohani itu ternyata amalan fisik. Jadi dari kedua hadis ini kembali kita bisa ambil kesimpulan bahwa perbuatan manusia pada dasarnya adalah semuanya materi yang menentukan apakah itu akan bernilai pahala atau tidak, atau yang akan mengaitkan atau menyebabkan amalan itu bernilai ruhiyah atau tidak, bukan dari perbuatannya itu sendiri, tapi faktor eksternal, yaitu apa tadi, ketika seorang manusia melakukan aktivitas yang disebut dengan majazul madah biruh, mencampur adukan antara madah materi dengan ruh tadi. Yang disebut dengan ruh seperti yang saya sampaikan tadi tidak lain adalah kesadaran bahwa manusia itu memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya kira Bapak Ibu sekalian poin pertama, kedua, dan ketiga terkait dengan awal pembukaan untuk memahami hikmah ikhram. Lalu apa sih kaitannya dengan ikhram ini? Ini juga yang harus kemudian kita resapi Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika Bapak Ibu atau kita nanti melaksanakan ibadah umroh atau haji yang diawali kemudian dengan ikhram, maka yang pertama kali harus kemudian kita luruskan itu adalah niat kita. Karena niat inilah yang akan menyebabkan perbuatan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita datang ke Mekah, ke Madinah itu sesuai dengan himbauan dari kerajaan Arab Saudi yang sedang sekarang tuh menggencarkan istilahnya itu ziarah, menggencarkan piknik gitu kan. Jadi kita datang ke Mekah, datang ke Madinah itu harus didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kita itu adalah memang berniat ibadah, bukan berniat piknik gitu kan. Nah, nanti kenapa? Kalau kita kemudian sudah berniat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tentu berikutnya juga harus kita jaga. Nah, sehingga ketika kemudian kita memakai pakaian ikhram ini ya, agar ya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita memakai pakaian ihram, kita harus menyadari ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi yang disebut dengan mazazul madah birruh gitu kan. Ada sebuah kesadaran bahwa perbuatan yang kita lakukan itu dikaitkan dengan perintah Sang Pencipta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu agar ibadah umroh pakaian ihram kita memiliki makna, tentu kita harus mengkaji, merenungkan ya kan. Karena dari hasil perenungan inilah kita akan menemukan makna yang lebih mendalam. Ibadah kita akan lebih khusyuk itu kan. Setiap gerak kita kemudian akan hayati kan. Sehingga akhirnya apa? Setelah kita pulang dari ibadah haji, setelah pulang kemudian dari umroh, kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap langkah ibadah dalam rangkaian ibadah kita hayati, kita cari maknanya itu kan. Termasuk di dalamnya itu adalah hikmah di balik pakaian putih ini. Hikmah di balik pakaian ihram itu apa gitu kan? Jadi bukan ya bahwa tadi sudah kita awali dengan niat karena Allah memakai pakaian ihram, insya Allah itu sudah mendapatkan pahala, tapi akan terasa dampaknya lebih besar kepada kita kalau kita merenungkan. Kalau kita kemudian memikirkan dan menghayati seluruh aktivitas tersebut. Nah, lalu apa hikmah yang terkandung di balik pakaian ihram? Bukan di balik kerudung putih ya, tapi bisa juga itu karena ini pakaian jilbab putih deh. Jadi apa hikmahnya? Hikmah yang pertama yang bisa kita renungkan, Bapak Ibu sekalian, calon peserta umroh rahimakumullah, kita lihat ketika kita memakai pakaian umroh, mulailah berlaku larangan-larangan. Ada yang ini saya ambil di media itu kan, ada secara garis besar
ada 13 larangan yang harus kemudian dijaga. Melanggarnya dikenakan dam, berdosa jika disengaja. Apa hikmah yang bisa kita ambil kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilarang ketika kita melaksanakan umroh ini sebenarnya itu sesuatu yang dibolehkan, ya, sesuatu yang dibolehkan ketika kita selesai umroh atau ketika kita belum memulai ritual umroh, ihram, maaf, ya. Jadi misalnya ya, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Kalau kita sebelum umroh dan setelah umroh itu diperbolehkan. Begitu juga menutup kepala, pakai topi, pakai kopiah. Sebelum umroh itu dibolehkan. Ya. Begitu juga hubungan suami istri nanti di dalamnya itu kan. Sebelum umroh itu kemudian dibolehkan. Ya. Dan setelahnya juga dibolehkan. Lalu kenapa kok pada saat kita sudah memakai pakaian umroh tadi, pakaian ihram tadi, semuanya kita hindarkan. Semuanya kita tinggalkan. Karena itu kalau disengaja kita lakukan berdosa, kalau dilanggar kemudian tidak sengaja dikenakan dam, karena kita sedang mengikuti ritual perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya hikmah pertama yang bisa kita ambil dari berpakaian ihram ini dikaitkan dengan tadi larangan ihram sebenarnya mengajarkan kita untuk taat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini harus kita renungkan, kita hayati bahwa kita sebenarnya hidup ini adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga ketika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Termasuk di dalamnya menjalankan apa yang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertimbangannya itu bukan karena pertimbangan manfaat. Kalau itu kita kerjakan ada manfaat, bukan pertimbangan madorot, kalau kita kemudian kerjakan itu akan mendapat bencana. Bukan itu sebenarnya. Kenapa? Karena manfaat dan madorot itu sangat relatif di pandangan manusia. Tapi kesadaran yang harus muncul ketika kita berbuat ini, kalau kita kaitkan dengan hikmah memakai pakaian ihram ini adalah bahwa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata karena memang Allah melarang. Kita menghindari karena Allah melarang, kita melaksanakan karena Allah kemudian mewajibkan. Bukan karena ada aspek manfaat, bukan juga karena aspek mazorot. Ya kan? Contoh Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Kenapa kemudian sekarang banyak orang yang terlibat pinjol? Mohon maaf, sekarang ibu-ibu gitu kan. Bahkan sekarang sedang heboh juga ya kan. Ibu-ibu bukan hanya terlibat pinjol, ibu-ibu juga terlibat judi online, gitu kan? Kenapa? Karena ada dorongan ingin mendapatkan harta dengan cara cepat, gitu kan? Nah, kenapa kemudian harus kita tinggalkan bunga? Karena bunga itu riba, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada manfaatnya. Pernah saya diprotes oleh jamaah saya ketika memberikan kajian tentang haramnya bunga. Kebetulan dia pengusaha gitu kan. Pak Ustadz, kenapa kok bunga diharamkan sama dengan riba? Padahal saya ini usaha didapatkan dari bank dengan bunga yang sangat rendah. Untungnya besar, akhirnya usaha saya ini, dan akhirnya saya bisa bangun masjid. Kan ini manfaatnya terasa ya bagi masyarakat sekitar. Nah dia protes pada saat itu, ketika saya katakan bunga itu haram. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian saya ngisi pengajian di tempat yang sama, setelah krisis usahanya bangkrut ya kan. Kenapa? Karena krisis, jualannya tidak laku, sementara dia pakai modal dari bank, akhirnya dia mengatakan, betul Pak Ustadz, ternyata bank itu jahat. Saya sedang usaha, sedang dihadapkan pada kesulitan, bukan dikasih keringanan, malah harta saya dijabel. Harta saya disita, bangunan saya disita, mobil saya disita. Jadi benar bunga itu adalah sesuatu yang jahat. Nah, artinya kalau halal dan haram itu diserahkan, didasarkan kepada maslahat dan manfaat dan madarat, maka manusia akan berubah-ubah
untuk mengatakan ini halal dan haram itu kan. Nah, karena itu hikmah yang pertama kembali ketika kita memakai pakaian ihram, sebelum memakai pakaian ihram kita diperbolehkan, tapi ketika sudah kita memakai pakaian ihram, kita tidak diperbolehkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata tidak dilihat dari manfaat dan madaratnya, tapi semata-mata karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita melaksanakan kewajiban. Contoh ya yang sering kemudian oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir diracuni kepada pemikiran umat Islam bahwa hukum Islam itu adalah kasar, hukum Islam itu katanya barbar. Orang yang mencuri harus dipotong tangan. Ya. Orang yang berzina harus dirajam sampai mati. Orang yang mati harus kemudian dibunuh kembali itu kan. Ya. Ya. Dengan hukum kisos tadi. Padahal kalau kita lihat, justru lebih barbar itu adalah hukum-hukum buatan manusia. Ya. Hanya karena masalah sepele, misalnya orang bisa membunuh. Ya. Kenapa? Karena salah satunya hukuman pembunuhan itu sangat-sangat ringan. Di penjara itu kan. Bahkan akhirnya dapat makan gratis itu kan. Akhirnya apa? Tidak ada efek jerah. Akhirnya apa? Ketika hukum Allah tidak diterapkan, kita lihat sekarang. Ya, kehidupan itu ibarat alam riba ya, rimba itu kan. Ini yang pertama itu kan. Jadi hikmah yang pertama dari ketika kita memakai pakaian ihram itu adalah ketaatan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah berikutnya kalau kita lihat ketika kita memakai pakaian ihram, hadirin rahimakumullah, kita bisa membebaskan diri dari hawa nafsu dan syahwat dunia. Harapannya itu kan kita tadi jadi nafsu dan syahwat. Beda ya dengan menikmati karena perintah Allah. Ketika kita memakai pakaian ihram, artinya apa? Kita itu membebaskan diri dari keinginan hawa nafsu dan daya tarik, tapi tadi selain Allah gitu kan. Artinya kalau makan, minum itu sesuai dengan perintah Allah, itu tidak sesuatu yang dilarang. Jadi kalau kita lihat, ihram itu melambangkan penyerahan jiwa raga kita sepenuhnya terhadap kebesaran dan keindahan zat serta sifat Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan dari ikatan kedudukan, pangkat, darah keturunan, harta serta status sosial. Kenapa? Karena semua itu di hadapan Allah sama. Salah satunya diperlambangkan dengan memakai pakaian ihram tadi. Mau orang kaya, mau orang miskin, pejabat atau kemudian rakyat biasa, maka tidak ada perbedaan pakaiannya ketika mereka kemudian memakai pakaian ihram sebagai langkah awal untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Berikutnya hadirin rahimallah sekalian. Nah tadi, jadi ihram itu juga mengajarkan tadi kesamaan derajat manusia. Jadi ihram mengajari umat manusia tentang kesamaan dan kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat pangkat dan jabatan, apa yang dilihat tidak lain adalah ketakwaan dan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir saya menyampaikan hikmah memakai pakaian ihram menurut sahabat Rasulullah Ibnu Abbas. Ya kan? Ibnu Abbas menyebutkan minimal ada 3 hikmah ketika seseorang memakai pakaian ihram. Sebenarnya hampir sama ya, cuma ini saya tunjukkan apa yang disampaikan oleh salah sahabat Rasulullah ya. Ada 3 menurut sahabat Ibnu Abbas bahwa seseorang yang memakai pakaian ihram itu bisa mengambil hikmah dengan merenungkan selain yang saya sampaikan tadi. Yang pertama menurut Ibnu Abbas yang bisa kita renungkan ketika kita memakai pakaian ihram dalam rangka ibadah haji. Jadi beliau katakan kebiasaan manusia apabila mendatangi manusia yang lain maka akan memakai pakaian yang paling membanggakan. Pakaian yang paling bagus gitu kan. Seseorang misalnya ketika diundang ya untuk oleh pejabat, gubernur, presiden, misalnya kemarin ya ada yang diundang untuk perayaan 17 Agustus. Pasti pakaian yang dipakai itu pakaian yang terbaik. Ya kan? Pakaian yang bisa kemudian membanggakan, pakaian yang bisa dibanggakan. Tapi ternyata kalau kita lihat dengan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, justru tidak ada yang kita bisa banggakan. Kenapa? Karena pakaian tersebut semuanya sama. Siapapun yang menghadap Allah Subhanahu wa taala,
dalam rangka melaksanakan umroh dan haji dengan memakai pakaian ihram, pakaian yang harus dikenakan itu adalah pakaian yang sama. Ya. Untuk laki-laki, pakaian putih yang tidak berjahit. Dan tentu ini bertolak belakang dengan kebiasaan manusia tersebut. Jadi hikmahnya di sini yang pertama ini, seolah-olah Allah akan memberitahu gitu kan kepada kita bahwa tujuan untuk mendatangi tempat Allah itu berbeda dengan tujuan untuk mendatangi makhluk yang Allah ciptakan. Ini yang pertama. Maka betul-betul ibadah haji itu harus ya kalau kita jalankan, renungkan, nanti kita lihat akan kita terus ya pahami hikmah di setiap amalan ibadah umroh kita. Insya Allah kalau kita ini maknai ya, maka insya Allah pulang dari umroh, pulang dari haji, kita akan mendapatkan predikat takwa haji mabrur kalau kita betul-betul kita lakukan dengan penghayatan yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua, menurut sahabat Ibnu Abbas, seseorang yang melaksanakan haji ataupun umroh dengan memakai pakaian ihram, ya, itu diberikan hikmah agar si hamba itu menyadari dengan menanggalkan sesuatu tatkala ihram, ia artinya menanggalkan diri dari harta benda duniawi. Ya. Layaknya bayi yang keluar dari rahim ibunya tanpa memakai sehelai pun pakaian. Itu pun untuk menutup aurat, tidak boleh berjahit dan sebagainya, semua sama. Dan yang terakhir, ya, Ibnu Abbas mengatakan hikmah yang kita bisa renungkan ketika kita memakai ihram ya pada saat mengawali pelaksanaan umroh maupun pelaksanaan ibadah haji itu adalah kita dihadapkan pada sebuah kesadaran berpikir jauh ke depan ketika kita nanti di akhirat kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kemudian kita hadirkan juga ketika kita kemudian memakai pakaian ihram. Sehingga kita sadar bahwa perbuatan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya kita sadar bahwa kita itu makhluk. Kita ini datang ke dunia itu bukan untuk berpoya-poya. Kita didatangkan, dilahirkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aktivitas ibadah ini itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan akhirat nanti pada saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, inilah hikmah yang ketiga ketika kita memakai pakaian ihram menurut sahabat Ibnu Abbas. Kita hadirkan jiwa kita, hadirkan perasaan kita seolah-olah kita sedang menghadapi pengadilan akhirat. Apa implikasinya, akibatnya, atau hikmah yang bisa kita dapatkan di luar aktivitas umroh, di luar aktivitas haji, kita akan berhati-hati dalam berbuat. Ya. Inilah barangkali hikmah-hikmah yang kemudian bisa kita dapatkan, bisa banyak sebenarnya kalau kita gali hikmah ketika kita memakai pakaian putih ihram ini, tapi itulah barangkali sepintas yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan merenungi, dengan kemudian mendalami, menghayati aktivitas kita memakai pakaian ihram, semoga kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan kehati-hatian kita dalam beramal, sehingga amal yang kita lakukan harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin sedikit pun amal kita bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin banyak perbuatan-perbuatan yang itu kemudian justru akan menyebabkan berat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali Ustaz Agus yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar kajian kita pagi ini, hikmah di balik pakaian ihram, ya, hikmah di balik jubah putih gitu kan. Semoga ketika nanti kita ini yang akan berangkat insya Allah ya bulan ini, bulan September, jamaah solda akan berangkat ya
umroh ya. Mudah-mudahan ini mulai direnungkan, mulai dihayati esensi makna ketika kita memakai pakaian ihram, insya Allah. Kalau itu kemudian kita lakukan dengan ikhlas, dengan benar sesuai dengan syariat Allah, kita pulang itu akan mendapatkan pahala besar dan akan merubah perilaku kita yang berbeda dengan sebelumnya. Barakallah billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu umroh ke umroh yang lain adalah menghapuskan dosa di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Yuk ikuti umroh hikmat yang hemat. Program 9 hari Sholat Jumat di Masjidil Haram. Keberangkatan tanggal 7 September tahun 2023. Hanya 27,9 juta per orang. DP minimal 6 juta. Dengan maskapai Saudia Airlines. Hotel Mekah, Diyar Al-Bait, Setaraf. Hotel Madinah Miraj As-Salam, Setaraf. Perempuan wajib bersama mahram. Daftarkan segera di Soldatur. Sahabat perjalanan sesuai syariat. Seat terbatas. Sampai jumpa di Baitullah. Baik, alhamdulillah sudah kita simak bersama materi pada pagi hari ini. Bagaimana hikmah dibalik dari pakaian ihram yang dikenakan oleh jamaah haji atau umroh. Jadi ada paling tidak ada 3 poin atau 3 hikmah, yang beberapa yang lain juga ada. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang mau bertanya, yang di ruang Zoom silakan bisa bertanya langsung juga, bisa raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaan di chat juga. Yang menonton atau menyaksikan di channel YouTube juga silakan bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya langsung, silakan bisa raise hand. Baik, ada Pak Jahari. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jadi saya ingin tadi penjelasan mengenai masalah hikmah di balik pakaian ihram ya Pak ya. Kemudian penjelasannya kita bahwasanya ya memang kita harus memahami, menghayati dan melaksanakan makna daripada apa-apa yang kita berbuat ihram, sehingga kita mendapatkan apa yang sesuai dengan syarat yang syariah, sehingga kita akan berhasil dengan lebih baik kan gitu ya Pak ya. Nah, saya barangkali tidak masuk kepada apa yang disampaikannya, tetapi ini ya Pak, dasar untuk memahaminya itu gitu Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah tadi terkait dengan masalah ruh ya Pak ya. Nah, saya hanya memberikan komentar terhadap ruh yang saya pahami sehingga kita bisa diskusikan gitu Pak. Yang saya pahami itu adalah manusia itu terdiri dari 3 entitas Pak. Pertama adalah tubuhnya, baru ruh, baru jiwa gitu Pak. Sehingga sebagaimana dalam suatu ayat As-Sajdah ya Pak ya, kalau nggak salah ayat 9 itu Pak, summa sawahu wa nafaqo fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan mataskurun. Kemudian dia Allah menyempurnakan kejadiannya tubuhnya manusia dan meniupkan ruhnya Pak. Kemudian dia menjadikan pendengaran sam'a wal absara, penglihatan, dan al-afidah, fuad atau hati itu Pak. Tetapi sedih sekali mereka yang bersyukur Pak. Jadi setelah tubuhnya disempurnakan, proses sedang penyempurnaan tubuh, kemudian ruhnya dimasukkan, baru jiwa Pak. Sehingga
yang mengenai jiwa ini, mengenai ruh ini seperti ada juga di ayat yang lainnya. Yas'alunaka anil ruh kulir ruh min amir robbi wa ma ukhtitum minal ilmi ila qalilan gitu Pak. Jadi roh itu sesuatu yang misterius dan hanya urusan Allah gitu loh Pak. Sebagaimana tadi disampaikan mereka ada yang bertanya kepada Muhammad tentang roh, katakan roh adalah urusan Allah. Mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit gitu Pak. Makanya di dalam Al-Qur'an yang saya tahu bahwanya mengenai ruh itu hanya sekitar 15-an Pak kata ruh Pak. Yang tadi betul katakan intinya artinya bahwanya ruh itu antara satu adalah ruh itu adalah ruhnya Allah yang pertama tadi di itu Pak ayat sajadah tadi Pak, kemudian ruh malaikat Jibril, kemudian ruh Al-Qur'an gitu Pak. Sedangkan manusia itu setelah ada tubuh, ruh, baru ada jiwa. Nah, jiwa inilah yang diminta pertanggungjawabannya itu Pak. Kulu nafsin bima kasabat rohinat Pak. Makanya jiwa ini kalau nggak salah ratusan Pak tentang jiwa Pak. Makanya yang berkembang tuh nggak ada ilmu ruh tuh, tetapi ilmu jiwa Pak. Jadi maksud saya barangkali penegasan ruh sama jiwa itu memang seharusnya ditekankan kepada jiwanya Pak. Seseorang tingkat kesadaran itu ya tadi menyadari, menghayati, menjiwai, nggak ada yang mengruhi. Ya. Jadi maksud saya hanya ingin menawarkan ternyata bahwasanya yang dimaksud yang diminta pertanggungjawaban bukan ruhnya tapi jiwanya gitu Pak. Sehingga berkembanglah ilmu-ilmu jiwa ini Pak. Nah, itu Pak. Jadi yang ingin saya diskusikan bahwanya ternyata yang saya pahami manusia itu yang akan diminta pertanggungjawaban adalah jiwanya. Sama seperti komputer itu, Pak. Komputer itu hardware-nya, barang fisiknya, tetapi ruhnya itu energinya Pak, aliran listriknya Pak, atau baterainya Pak. Tetapi software-nya adalah jiwa Pak. Jiwa inilah yang banyak di apa? Makanya yang jiwa itu nafsun anfus Pak, ada jamaknya, tapi ruh nggak ada jamaknya Pak. Jadi mohon maaf Pak, jadi kalau saya melihat dari sisi lain ternyata bahwa yang dimeni pertanggungjawabannya, yang tingkat kesadaran itu adalah tadi pendengaran, penglihatan, hati itu adalah eh, jiwanya, sehingga jiwa ini diwakilkan oleh akal itu Pak, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional Pak. Nah makanya benar sekali bahwasanya semuanya itu harus dijiwai, harus dipahami lebih dulu gitu Pak. Kemudian direnungkan dalam jiwa, dihayati sesuai dengan syariat Allah gitu. Sehingga bila sudah dihayati, dijiwai, alhamdulillah insya Allah gitu Pak. Saya kira itu hanya komentar saja menambahkan terkait dengan masalah perbedaan ruh dan jiwa. Baik, Makasih Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jahari. Mangga Ustaz. Ya, saya kira ini tambahan ya, saya kira ilmu baru gitu kan, yang baru terkait dengan ada istilah jiwa gitu kan. Jadi Pak Ustadz tadi membedakan antara tubuh atau raga, kemudian ada ruh, kemudian ada jiwa gitu kan. Memang kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran bahasa Arab itu ada kata atau kalimat itu yang mustarok gitu kan. Kata kalimat yang memiliki beberapa arti. Nah, apa makna yang sebenarnya? Ya tergantung pada kalimat, pada jumlah ya dalam bahasa Arab. Sehingga disebutkan bahwa untuk memahami sebuah kata ya itu harus juga memahami siyahul kalamnya. Jadi terkait dengan ruh misalnya kan tadi kan ada pengertiannya itu bisa dalam artian nyawa gitu kan, sirul hayah. Contoh tadi yang disampaikan oleh Ustadz Bapak tadi ya di dalam salah satu ayat Al-Quran, yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, tentang nyawa di sini maknanya itu. Tapi ada juga yang disebut dalam konteks yang lain, ada ruh maknanya itu adalah juga malaikat Jibril gitu kan. Ruhul Amin misalnya. Itu maknanya ruh di situ adalah malaikat Jibril. Nah, tapi ada juga tadi ada kata jiwanya. Ini memang kita perlu kajian juga ya. Ada kata nafsun jiwa itu kan. Tapi dalam konteks pembahasan yang ingin kita bahas di sini sebenarnya
kenapa kita bedakan antara ada apa? Lalu makna ruh yang kemudian kita bahas di kalangan para filosof kaitan dengan perbuatan manusia sebenarnya. Karena di sini kita tidak membahas ruh dalam pengertian nyawa, tidak membahas ruh dalam pengertian malaikat Jibril tadi, tapi yang dimaksudnya adalah yang sering kemudian diskursus di kalangan kaum muslimin, yang saya katakan tadi pengaruh dari filsafat, yang tadi yang memisahkan seolah-olah perbuatan manusia itu ada perbuatan yang sifat rohani dan perbuatan yang sifat jasmani itu kan. Nah, padahal kalau kita lihat ini kalau kita dalami lebih jauh, ternyata inilah yang menjadi cikal bakal pemikiran sekulerisme, itu kan, memisahkan urusan agama dengan urusan dunia, itu kan. Seolah-olah tadi kalau urusan agama, ini dampaknya itu kan, karena urusan ruqyah tempatnya di masjid, itu kan. Kalau di politik mah jangan bawa-bawa agama. Ternyata pemahaman itu muncul dari salah satunya itu adalah keliru dalam memahami makna ruh dan keliru dalam memahami tentu syariat Islam yang lebih luas, kan. Jadi di dalam Islam tadi urusan apapun sebenarnya fisik gitu kan, yang bisa kemudian menyebabkan itu berpahala itu apakah dalam perbuatan itu ada kesadaran. Karena itu makna ruh yang kita ambil dalam konteks pembahasan hari ini itu adalah idraku silatuhu billah, ya, kesadaran manusia bahwa dia itu punya hubungan dengan Allah, kesadaran manusia bahwa dia itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang akan kemudian membuat sebuah perbuatan itu dinilai berpahala di sisi Allah ketika ada kesadaran bahwa kita itu makhluk, bahwa kita itu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Itu saya kira. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang mungkin berbeda. Saya kira tambahan aja dari Bapak tadi itu kan, dari sudut pandang bahwa ada tubuh, ada ruh, ada kemudian jiwa. Walaupun kalau kita bicara dalam bahasa Arab, an-nafs itu adalah kan sebenarnya bisa juga individunya. Tapi individunya betul tadi ke arah jiwa ya. Misalnya di dalam ayat Al-Quran kan Allah berfirman tentang seruan ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa khai, jiwa-jiwa yang tenang. Nah, itu betul juga, itu menggunakan an-nafsul mutmainnah. Tapi nanti ada juga nafsul yang tidak mutmainnah. Itu ya barangkali Pak Ustadz ya. Jadi terima kasih tambahannya ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Berikutnya ada pertanyaan dari YouTube ini dari hamba Allah. Terkait dengan ibroh atau hikmah dari kain ihram tadi. Apa hikmahnya bahwa kain ihram itu harus tanpa jahitan? Sedangkan dengan dililitkan saja sebenarnya kan jauh lebih rentan untuk terlepas ya dibandingkan dengan jahitan. Karena bisa terjepit atau terinjak. Sementara dengan jahitan kan lebih kuat. Artinya dengan jahitan bisa lebih baik dalam membantu menjaga aurat dan sebagainya. Kenapa kain ihram justru sebaliknya tidak boleh berjahit? Nah, ini. Ya, itu pertanyaannya menarik gitu kan. Jadi kenapa sih enggak dijahit gitu kan? Padahal kalau dengan dijahit itu lebih kuat gitu kan. Atau misalnya kenapa tidak seperti pakaian itu aja, handuk gitu kan. Kan Anda handuk yang seperti jas ya kan. Seperti pakaian kan dijahit berbentuk itu kan. Nah, inilah yang pertama tentu yang bisa saya jawab adalah ini adalah perintah Allah. Kita nggak tahu itu kan kenapa Allah memerintahkan bahwa pakaian ihram itu kemudian tidak berjahit ya kan. Itu tadi inilah bentuk ujian juga itu kan. Bentuk ketundukan kita juga kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara tadi apakah lebih kuat atau tidak kan tergantung persepsi manusia juga itu kan. Ya, misalnya ya kalau dijahit itu lebih kuat ya mungkin gitu kan. Tapi pada sisi lain mungkin Allah ini tadi mengajarkan kita itu kan, ketundukan terhadap perintah Allah. Ini syariat Allah ya. Kalau kita mau kemudian ambil hikmahnya mungkin sama juga itu kan. Karena dengan misalnya ketika kita kain kafan juga kan enggak dijahit juga sama itu kan. Tidak boleh ada jahitan.
Nah, cuman kan tentu agak berbeda dengan umroh ini kan. Faktanya umroh ihram ini maaf untuk perempuan kan boleh berjahit ya kan. Yang tidak boleh berjahit itu adalah pakaian ihram yang dikenakan oleh laki-laki. Jadi kalau saya lihat hikmahnya itu adalah tadi ketaatan kita mutlak pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam pakaian ihram ini untuk laki-laki tidak boleh kemudian berjahit ya. Untuk perempuan ya boleh memakai pakaian seperti biasa gitu kan. Nah, harusnya ini tadi. Jadi ini kan yang kita saksikan hari ini gitu kan. Kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas ya. Umat Islam itu kan kalau urusan-urusan ibadah kadang-kadang mereka itu jarang protes itu kan. Seolah-olah ketika diperintahkan untuk aturan ibadah maksudnya sikap kaum muslimin itu adalah sami'na wa ata'na gitu kan. Jadi tadi ketika misalnya pakaian umroh untuk laki-laki tidak boleh berjahit itu nggak ada yang kemudian protes itu kan. Kenapa sih ya? Kok pakaian umroh itu tidak berjahit itu kan? Kan bisa keinjak, bisa kemudian juga tidak praktis dan sebagainya. Nggak ada yang mempertanyakan itu. Semua kemudian jamaah haji, semua kemudian jamaah umroh, mereka kemudian melakukan dengan sikap sami'na wa ata'na itu kan. Tapi sayangnya itu kan, sikap ini tidak ada dalam konteks muamalah kadang-kadang. Dalam konteks hudud dan jinayat itu kan. Banyak protesnya itu kan. Bahkan yang lebih naudzubillahi min dzaliknya dari orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang kemudian mengatakan bahwa aturan-aturan Islam yang terkait dengan sebagian misalnya ekonomi, kemudian hudud dan jinayat itu sudah kadaluarsa katanya. Sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Naudzubillahi min dzalik itu kan. Tapi ketika mereka membahas aturan ibadah, mereka tidak jarang belum ya. Mungkin sekarang juga mulai juga sebenarnya gitu kan. Mereka mulai mengotak-atik ya. Masuk ranah ke ibadah juga sudah mulai kutak-atik. Tapi kan pertahanan kaum muslimin dalam konteks ini masih kokoh. Masih akan menganggap ulama ustadz yang mengatakan bahwa umroh dan haji itu tidak hanya di Mekah itu kan. Itu orang yang berpendapat seperti itu akan dianggap sinting gitu kan. Tapi kadang-kadang ketika orang yang begitu lantang, wah hukum kisos itu kejam. Ya. Riba atau bunga itu bermanfaat asalkan tidak istilahnya itu menzolimi itu kan, justru membantu. Nah, muncul kalau konteks-konteks terkait dengan muamalah, ekonomi, politik, mereka tidak tumbuh sikap sami'na wa ata'na-nya. Nah, jadi kalau kita lihat kembali ke tadi ya, kalau saya memahami dan harus kita menjadi pelajaran hikmahnya itu tadi. Kenapa kemudian tidak berjahit? Ya, itu perintah Allah. Kita ikuti, gitu kan. Kita tidak pernah protes, gitu kan. Nggak ada kemudian yang jamaah haji umroh kemudian protes, saya emang nggak mau pakaian ihram yang tidak berjahit. Ya, saya akan tambah juga ya dengan pakaian yang lebih mewah, gitu kan, lebih bagus dan sebagainya. Nggak ada itu kan. Semua kemudian sami'na wa ata'na. Nah, inilah harusnya sikap yang dimiliki oleh seorang muslim, gitu kan. Di kehidupan yang lainnya, di luar ibadah haji dan umroh, bahwa apapun perintah Allah ya, yang namanya syariat Islam, aturan Allah Subhanahu wa taala ya, itu tidak boleh kita nilai dengan akal dan hawa nafsu. Fungsi akal dalam konteks syariat Allah itu adalah memahami nas aja. Kalau nas kemudian mengatakan ini halal, kalau nas ini mengatakan haram, udah sikap kita itu adalah sami'na wa ata'na. Walaupun mungkin secara akal kita itu belum menerima, belum nggak logis gitu kan. Tapi ketika itu adalah perintah Allah, nasnya jelas, hadisnya jelas, ya ayatnya, penunjuknya jelas ke arah situ, udah sikap kita tidak lain adalah sami'na wa ata'na itu. Itu saya kira hikmah ya dari kenapa tadi tidak berjahit ya kan. Jadi intinya adalah menguji juga kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata urusan ini umat Islam itu taat ya kan. Cuman yang saya katakan tadi, ketaatan ini tidak muncul kadang-kadang dalam
urusan muamalah dan urusan-urusan yang lainnya. Padahal Allah memerintahkan kita itu untuk taat itu secara kafah gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu ya barangkali ya, Ustaz Agus, yang bisa saya komentari dari pertanyaan yang ada di YouTube. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Baik, barangkali masih ada pertanyaan, silakan. Satu lagi mungkin. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah, mungkin sampai di sini dulu untuk perjumpaan pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjut pada pekan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan dulu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Agus Yohana, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan dan saya hormati atas partisipasi dan keistiqomahannya dalam mengikuti kajian haji dan umroh kita setiap Rabu pagi ini. Mudah-mudahan dengan mengkaji, dengan memahami ya apa yang dilakukan kita dalam ritual ibadah haji dan umroh ini, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita betul-betul ketika melaksanakan haji, melaksanakan umroh, kita akan mendapatkan haji umroh yang makbul atau mabrur, yang itu pahalanya di sisi Allah tidak lain adalah surga. Dan bentuk haji makbul, haji mabrur dan umroh makbul itu tidak lain adalah ketika kita pulang ke negeri kita setelah selesai melaksanakan ibadah umroh dan haji, semangat, spirit ya terkait dengan umroh dan haji itu kemudian juga dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya, selain menambah ilmu juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali Ustaz Agus, jazakallahu khairan katsiran. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak pada Guru Anda semuanya pada pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu sahabat sekalian yang sudah hadir baik di ruang Zoom maupun yang menonton menyaksikan di channel YouTube Soldat TV. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah untuk kehidupan kita. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjelajahi peradaban Islam dan ziarah ke Imam Al-Bukhari di Uzbekistan? Yuk ikuti Wonderful Uzbekistan. Keberangkatan tanggal 4 Oktober tahun 2023. Selama 8 hari. Dengan maskapai Uzbekistan Airways. Hotel bintang 3 atau 4 dengan 1 kamar 2 orang. Dan kereta cepat antar kota. Bersama Ustadz Dwi Condro Triyono dan Bang Niko Pandawa. Kita akan mengunjungi Tashkent, Samarkand, Dufan, Bukhara, dan Chinggan. Harga mulai dari 25,5 juta rupiah per pax. Pendaftaran sampai tanggal 4 September tahun 2023. Tunggu apa lagi? Segera amankan SIM Anda. Daftarkan segera di Soldat Tour. Sahabat perjalanan sesuai syariat. Sampai jumpa di Uzbekistan.